Habib Utsman memang ada kedekatan, tapi kedekatan itu sebatas beliau ingin menjaga masolihil ummah. Menjaga masolihil ummah bukan dengan bekerja sama dengan musuh, tetapi melakukan perlawanan kepada musuh. Bung Rizik, ente memaksakan sekali. Pengkhianat atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Pecundang, dapat penghargaan dari Belanda kok pejuang. Mana ada pejuang yang dapat penghargaan dari Belanda. Menurut saya, beliau adalah antek-antek Belanda. Jadi kalau Habib Utsman kemudian punya kedekatan dengan Belanda ketika itu dituduh sebagai antek Belanda. Kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda, kita nggak mengatakan beliau sebagai antek Belanda, terus kita bilang apa? Sahabat Belanda, muhibbin Belanda, malah Habib Utsman jadi bagian Belanda. Terus kita bilang apa? Tuduhan tersebut terlalu naif, terlalu mengada-ada. Fitnah itu terlalu keji dan kejam, saudara. Kok fitnah? Tadi Bung Rizik mengakui kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda. Ya, Habib Utsman memang ada kedekatan, tapi kedekatan itu sebatas beliau ingin menjaga masolihil ummah. Menjaga masolihil ummah bukan dengan bekerja sama dengan musuh, tetapi melakukan perlawanan kepada musuh. Bung Rizik, ente memaksakan sekali. Itu namanya antek-antek penjajah, dan itu yang dilakukan oleh Mufti Batavia sampai beliau mendapatkan lencana, ya, sampai mendapatkan bintang salib singa. Ya, Belanda secara resmi mengakui Habib Utsman sebagai Mufti Batavia. Nah, termasuk Mufti Batavia juga digaji oleh Belanda. Habib Utsman selama menjabat jadi mufti tidak pernah terima gaji dari Belanda. Nah, kemudian saudara, begitu Senok Ugrong datang, saudara, Senok Ugrong ini yang mengusulkan kepada Belanda untuk menggaji Habib Utsman. Jitnya antum itu kan teman akrabnya Senok Hurgonye, sahabat baik Mufti Batavia, dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda, sepertujuh gajinya Senok Hurgonye. Nah, ini mesti kita catat. Habib Utsman nggak terima gaji dari Belanda, saudara. Habib Utsman menolak, nggak mau terima gaji dari Belanda. Masa sih? Udah pakai itu lencana, udah pakai itu medali, masa nggak terima gaji? Nah, tapi Habib Utsman tetap menolak, ya kawan. Habib Utsman nggak terima gaji dari pemerintah Belanda, saudara. Itu ijtihadnya Habib Utsman, itu sikapnya Habib Utsman, saudara. Beliau nggak mau makan uang dari Belanda, ya kawan. Tapi jabatan itu diterima oleh Habib Utsman. Kenapa? Lihifzil ummah. Jabatan diterima, gaji nggak diterima, gimana itu? Gimana logika kalian? Jabatan dari Belanda diterima, gaji nggak diterima. Lebih bagus nerima gaji tapi nggak nerima jabatan daripada nerima jabatan nggak nerima gaji. Artinya kita mengikhlaskan tenaga kita untuk membantu penjajah tanpa dibayar. Itu lebih konyol lagi, Bung. Statement Anda. Ente kadang-kadang, ya. Ini fitnah murahan, saudara. Seolah-olah Habib Utsman itu anti jihad, Habib Utsman itu mengharamkan jihad, Habib Utsman itu nggak suka jihad. Tidak ada mengharamkan jihad, tetapi mengklaim bahwa gerakan-gerakan rakyat yang mengatasnamakan jihad sebagai bentuk keonaran. Beliau tidak berfatwa kalau jihad itu salah, tetapi mengatakan bahwa gerakan rakyat yang terjadi di Cilegon waktu itu, pada peristiwa geger Cilegon, beliau mengatakan bahwa itu bukan jihad, itu keonaran, melawan pemerintahan yang sah. Artinya beliau sebagai penyambung lidah Belanda, makanya diberikan medali salib singa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Kali ini kita akan membahas Habib Utsman bin Yahya. Soal sejarah Habib Utsman bin Yahya hingga kini memang masih menjadi kontroversi. Namun yang jelas catatan dalam sejarah bahwa Habib Utsman bin Yahya ini adalah sahabatnya Senok Hurgonye. Siapa Senok Hurgonye ini? Dalam Wikipedia, Senok Hurgonye ini merupakan seorang orientalis Belanda. Artinya apa? Artinya dia orang Belanda yang pura-pura masuk Islam, yang tujuannya untuk merusak Islam dari dalam. Kalau untuk hal ini banyak yang sepakat.
dan sedikit sekali yang menolaknya. Maka kaitan Senok Hurgronje dengan Habib Utsman bin Yahya ini adalah teman akrab atau sahabat karib. Dan Senok Hurgronje ini juga yang mengusulkan pada pemerintah kolonial Belanda kala itu agar Habib Utsman bin Yahya diangkat sebagai mufti Batavia, bertugas mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam kala itu, terutama yang menyangkut hukum. Ia yang menentukan hukum suatu perkara umat Islam kala itu di Nusantara. Apakah boleh ataukah tidak? Apakah halal ataukah haram? Itu tugas dia yang mengeluarkan fatwa. Dan fatwanya yang menjadi pertentangan dari dahulu hingga saat ini adalah fatwa yang menyatakan bahwa hukumnya haram melawan pemerintah kolonial Belanda. Dan kala itu para pejuang yang melawan penjajah dilabeli sebagai pemberontak. Mereka para pejuang dianggap memberontak pada pemerintahan yang sah. Nah, yang namanya penjajahan itu kan penindasan, perampasan hak warga pribumi yang diambil untuk keuntungan kolonial. Jadi kalau para pejuang kemerdekaan kala itu dikatakan memberontak kepada pemerintahan yang sah, ya tidak tepat. Sebab apa? Sebab Belanda menguasai Nusantara dengan cara yang tidak sah. Belanda itu membunuh, menyerang, merampas, bahkan menjadikan warga pribumi sebagai budak. Jika ada yang berani melawan, maka akan ditumpas atau paling tidak akan dipersekusi. Maka keberadaan Hindia Belanda di Nusantara kala itu bukan pemerintahan yang sah, tapi memang penjajah. Dan yang namanya melawan penjajah itu bukan termasuk pemberontakan. Ya, kalau bagi kolonial Belanda dan antek-anteknya ini sih pemberontakan. Tapi bagi rakyat pribumi Nusantara, ini adalah sebuah perjuangan membela negara, sebuah perjuangan membela nyawa warga negara, sebuah perjuangan mendapatkan hak-hak yang sudah banyak dirampas oleh bangsa kolonial Belanda kala itu. Dan ini adalah jihad fisabilillah yang sebenarnya. Namun kobaran semangat perjuangan melawan penjajah Belanda kala itu dilemahkan salah satunya dengan adanya fatwa dari Habib Utsman bin Yahya yang menyatakan bahwa perang melawan Belanda hukumnya haram. Perlawanan terhadap Belanda dianggap sebagai pemberontakan. Dari sini masing-masing dari kita bisa menilai sendiri siapa sebenarnya pejuang di negeri ini. Anda bisa menilai sendiri siapa pecundang di negeri ini. Dan Anda juga bisa menilai sendiri siapa yang membela warga pribumi. Dan sekaligus Anda juga bisa menyimpulkan sendiri siapa yang mengkhianati dan bahkan malah mendukung penjajahan di atas bumi pertiwi ini. Dan ini adalah sejarah, bro, sebuah kebenaran. Jadi meski terasa pahit dirasakan oleh segelintir orang, semua harus dibeberkan agar masyarakat Indonesia di zaman sekarang menjadi paham. Kalau menurut pendapat Anda bagaimana? Habib Utsman bin Yahya itu pejuang Islam ataukah antek kompeni Belanda? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Salam waras.